Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita dalam beraktivitas. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita sehingga beramal solih dengan keamanan dan kenyamanan dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam terlimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat hingga yaumul akhir nanti. Jemaah sekalian yang semoga Allah muliakan, kita melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi, memasuki hadis yang ke-24, bagian yang ketiga. Asal manusia adalah tersesat. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Begitu pula di dalam firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan pada dasarnya dahulu Nabi Muhammad SAW pun tidak memiliki ilmu. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab atau Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Asy-Syura ayat 52. Begitu pula Allah memerintahkan kita untuk meminta hidayah di surah Al-Fatihah ayat 6, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukilah kami jalan yang lurus. Benar bahwasanya hidayah itu ada dua, yaitu hidayah Islam, dan kita wajib bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, karena masih banyak di luar sana orang-orang yang berbuat kesyirikan, entah itu menyembah berhala, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah jin, menyembah pohon, atau bahkan menyembah syaitan. Namun di sana juga ada hidayah yang sifatnya rinci, yaitu ilmu agama. Karena masih banyak ilmu dan kebaikan di dalam Islam yang belum kita ketahui, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi untuk meminta hidayah, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Surat Toha ayat 114. Begitu pula Nabi SAW mengajarkan kepada cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, "Allahumma hdina fi man hadaita." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami bersama orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Berikutnya hadirin sekalian, asal manusia adalah kelaparan. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi kullukum ja'i' illa man a'taituhu fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua kelaparan kecuali yang telah aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, pasti aku akan memberi kalian makan. Dan kita tahu hadirin sekalian, bahwasanya siapakah yang memberi rezeki kepada kita?
Siapakah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Siapakah yang menurunkan air hujan? Dan siapakah yang menyiapkan tanah untuk menumbuhkan biji-bijian? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'amih أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami telah membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rerumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Surat Abbasa ayat 24 sampai 32. Kemudian di dalam hadis ini juga mengenai asal manusia adalah telanjang. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak berpakaian kecuali yang aku beri pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku akan memberi kalian pakaian. Ya, begitulah yang disampaikan oleh Imam Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, "Wa fil hadithi dalilu ala anna Allah yuhibbu an yas'alu ibadu jami'a masalihi dinihim wa dunyahum minat ta'ami wasyarabi wal kaswati wa ghairu dzalik kama yas'alunahul hidayata wal maghfirah." Kata beliau, hadis ini menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang meminta kepadanya dalam segala kebaikan perkara dunia maupun perkara agama mereka, baik berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, sebagaimana mereka meminta hidayah dan ampunan. Dan Allah sangat suka jika hamba-hambanya meminta kepadanya. Oleh karenanya di dalam hadis ini Allah berfirman, "Mintalah hidayah kepadaku, mintalah pakaian kepadaku, mintalah makanan kepadaku." Allah Subhanahu wa taala senang jika kita meminta atau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja seseorang merasa tidak butuh kepada Allah, maka sejatinya ia telah terhina. Begitu pula asal manusia adalah berbuat dosa. Rasulullah SAW bersabda dan Allah berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa di malam dan siang hari, sedangkan aku senantiasa mengampuni semua perbuatan dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia itu penuh dengan segala kesalahan dan dosa-dosa yang ia perbuat. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan ampunan kepada kita semuanya. Dan Allah tidak akan bosan untuk mengampuni hamba-hambanya. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah muliakan. Terdapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan hadis ini yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya.
Begitu pula Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan dari Tuhanmu. Surat Al-Imran ayat 113. Nabi pun bersabda, tuba liman wajada fi sahifatis istighfaran kathiran. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang sangat banyak. Maka siapa yang menunda-nunda perkara tersebut, ya maka dia akan terus terjerumus dalam kemaksiatan. Ya, betapa sering kita mendapati orang yang ingin tobat, ya hanya menentukan bahwasanya telah mencapai usia tertentu. Mereka berkata, saya akan bertobat pada usia sekian puluh tahun. Jika saya pensiun, saya akan tobat, dan seterusnya. Ternyata mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah apa? Menunda-nunda taubat. Ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, at-taibu minadz dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia tidak berdosa. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang dapat kami sampaikan di bagian ketiga ini, hadis arba'in ke-24. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi berkaitan dengan kelanjutan hadis tersebut di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.